Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dahulu Hamba Dosa. Dahulu kita adalah hamba dosa. Itu adalah keadaan kita sebelum menjadi orang percaya, sebelum menerima Injil yang menyelamatkan itu. Hal itu dituliskan dalam Roma 6 ayat 17. Demikian, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat ini membandingkan keadaan kita sebelum dan sesudah menjadi orang percaya. Kalau dikatakan memang kamu dahulu hamba dosa, itu berarti Tuhan sangat mengetahui dan bahkan memaklumi masa lalu kita. Bisa jadi kita seorang penipu, pezina, pencuri, mungkin perkataan kita kotor, perbuatan kita kasar dan tidak pantas, atau seperti apapun keadaan kita, itu tidak jadi masalah. Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih itu menerima kita apa adanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, syukurlah kepada Allah. Kita patut bersyukur, saudara, sebagai orang percaya. Itu berarti semua perbuatan dosa kita tidak diperhitungkan. Sebaliknya, kita dibenarkan, dianggap benar untuk sementara waktu ketika kita percaya kepada Kristus. Yang dilihat Allah hanya Kristus yang membawa kita kepada Dia. Inilah anugerah, inilah yang namanya kasih karunia, saudara. Tetapi ayat ini juga menyatakan bagaimana seharusnya kita hidup setelah menjadi orang percaya, di mana dikatakan, tetapi sekarang, perhatikan sekarang, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dengan pengajaran yang telah kita terima, yaitu Injil keselamatan, firman Tuhan, seharusnya kita mengalami perubahan. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan mentolerir lagi kalau kita masih saja hidup dalam kubangan dosa. Kita tidak boleh seperti dulu lagi. Melalui Injil, kita harus bisa menunjukkan perubahan hidup ke arah Kristus. Kenapa begitu? Karena dikatakan di ayat 18, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa artinya sudah dibebaskan dari dosa. Maka jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang lumpuh yang Tuhan Yesus sembuhkan di kolam Bethesda, Ia berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Matius 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang Tuhan Yesus bela sedemikian, sehingga ia tidak jadi dirajam batu. Tuhan pun berkata, pergilah,
dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Saudara, dari fragmen atau kejadian itu kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat peduli, sangat mengasihi orang berdosa, tetapi sekaligus Ia membenci dan tidak toleransi terhadap dosa. Itu artinya, kalau seseorang sudah diampuni dosanya, tetapi masih terus hidup dalam dosa, maka tadi dikatakan sesuatu yang lebih buruk pasti akan terjadi. Apa itu sesuatu yang lebih buruk? Itu adalah karena Tuhan tidak akan lagi mengampuni. Sebaliknya, Ia akan menyatakan murkanya atas orang-orang yang seperti itu. Kalau sampai itu terjadi, mengerikan saudara. Tidak hanya terpisah dari Allah, tetapi juga akan mengalami penderitaan kekal. Makanya dalam ayat perenungan kita di atas dikatakan, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Itu artinya dahulu dan sekarang kita harus beda. Perbedaan dalam hal ini, perubahan hidup ke arah Kristus, itu akan kita alami ketika kita dengan segenap hati mentaati pengajaran, dalam hal ini firman kebenaran yang kita telah terima. Lah, banyak orang faktanya masih syarat dengan kehidupan dosa. Kenapa bisa begitu? Padahal sudah mendengar firman, bahkan ke gerejanya juga rajin. Nah, kata kuncinya adalah dengan segenap hati mentaati. Orang boleh saja sehari mendengar firman 3 atau 4 kali. Tetapi kalau mentaatinya dengan setengah hati atau bahkan tidak mentaati, atau mungkin hanya taat sesuai kebutuhannya, ya tentu orang seperti ini tidak bisa bebas dari dosa. Contoh, kalau sedang menghadapi kesulitan, apakah itu ditipu orang, sakit yang tidak kunjung sembuh, atau menghadapi masalah yang tidak ada jalan keluarnya, wah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Tetapi ketika masalahnya selesai, mencari Tuhannya juga selesai. Mencari Tuhan hanya formalitas. Ibarat karyawan hanya setor muka, biar kelihatan bekerja. Orang yang seperti ini kalau beribadah tidak mungkin sungguh-sungguh ketika keadaannya aman dan nyaman. Bahkan terkesan sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Itu salah, saudara. Jangan begitu. Kita harus sadar kok bahwa sebenarnya kita itu selalu dalam keadaan membutuhkan Tuhan. Baik dalam keadaan aman, nyaman, atau dalam keadaan tidak aman dan tidak nyaman. Tuhan selalu kita butuhkan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita untuk bisa tidak seperti dahulu lagi, yaitu menjadi hamba dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.